Sobat Akrab. Nah, pasti kalian udah nggak asing kan sama kita bertiga? Ya enggak lah, kan kita udah masuk YouTube-nya lebih dari 5 kali. Iya. Nah, bener banget tuh. Nah, jadi pada video kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai lagi nih. Nah, sesuai judul yang udah kalian baca, kira-kira apa judulnya? Nah, medsos gue, tanggung jawab gue. Kira-kira medsos itu apa sih? Nah, daripada kita ini semua penasaran, kita ini udah mendatangkan narasumber. Gimana kalau kita langsung nanya ke narasumbernya aja? Boleh Ya, sih, boleh. langsung. Halo. Halo, halo. Nak. Aku duduk ya. Iya, Ya, boleh, boleh. boleh. Apa kabar? Baik. Kalian gimana? Baik. Baik. Oke. Mungkin kakaknya boleh memperkenalkan diri dulu ke penonton tentang latar belakangnya seperti apa, lalu kesibukannya beberapa hari itu ngapain aja. Oke. Halo teman-teman. Perkenalin aku Yehuda. Sekarang kegiatanku adalah sebagai pembicara di gereja, juga konten kreator bisnis di TikTok afiliator, dan juga konten kreator edukasi kekristenan. Jadi kakak ini lagi berkecimpung di dunia pengkhotbah gitu ya, pembicara gereja, dan juga bisnis konten kreator TikTok afiliator gitu ya, jual barang-barang itu, dan juga edukasi kekristenan. Jadi aku buat konten yang berhubungan dengan kekristenan. Itu aja sih. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, ini belum kenalan ya Kak? Perkenalkan, nama saya Steven. Nah, nama saya Davi. Dan namaku Elias. Oke. Nah, jadi kita langsung sesuai judul kita ini ya. Kita sabi lah ya kalau kita bahas-bahas ngobrol-ngobrol dikit tentang medsos. Oke, Nah, boleh. kalau dari sudut pandangku ini kalau dengar kata medsos tuh mesti nyambungnya ke arah komunikasi. Nah, Betul. kalau dari sudut pandangnya kakak sendiri tuh medsos itu seperti apa? Nah, aku sih setuju ya. Memang kan ngomongin tentang medsos, media sosial itu ya kan tempat kita untuk berkomunikasi Nah, gitu ya. benar. Tempat untuk kita bersosialisasi. Ya. Nah, tapi kan tidak langsung gitu ya. Kan kalau kita gini kan langsung. Langsung. Tapi kalau dari media sosial kan kita kan tidak langsung ya. Ya, virtual. Kita lewat virtual, betul ya. Tapi nggak cuma komunikasi gitu ya. Kita bisa memberi informasi, kita bisa juga memperoleh informasi gitu ya. Kita juga bahkan bisa berbisnis di situ gitu ya. Ya gitu ya. Kita bisa berbisnis, kita bisa memberi informasi, kita bisa memperoleh informasi. Jadi kalau ngomongin media sosial kan nggak cuma terbatas di komunikasi aja. Ya. Kalau dulu memang terbatas di komunikasi saja gitu ya. Kita tahu dari WA, dari Facebook, dari Messenger, mungkin dari manapun gitu ya, atau dari email gitu ya. Tapi sekarang nggak, banyak sekali platform-platform online gitu ya, virtual tuh kita bisa lihat, kita bisa belajar, kita bisa memberi informasi, kita bisa ngonten, kita bisa melakukan banyak hal di sana gitu ya. Ya itu sih ya kalau dari sudut pandangku itu. Mungkin dari kalian gimana? Kalau aku sendiri sih, tadi kan kalau Davin kan media sosial komunikasi, tapi aku kalau setelah mendengar kata media sosial itu aku langsung kepikiran generasi Z. Wah. Yang pasti kan generasi Z kak asing lagi bagi kalangan kita. Betul. Pasti kakak juga punya kenalan atau teman di kalangan generasi Z. Nah, menurut pendapat kakak ini generasi Z dalam menggunakan media sosial ini kira-kira bagaimana? Udah bijak atau Kita perlu tahu gitu ya. Setiap pengguna media sosial tentunya ada dampak negatif, ada dampak positif, Ya. gitu ya. Dampak negatif dan dampak positif ini kita harus tahu ketika kita menggunakan media sosial. Bijak nggaknya seorang muda, anak-anak muda menggunakan media sosial itu kan bisa dilihat dari kehidupannya, mungkin bisa dari cara dia bergaul dan lain sebagainya, kita bisa lihat gitu ya. Kalau lihat dari dampak positifnya, kita akan sama-sama tahu kan, orang yang menggunakan media sosial untuk dampak positif, mereka akan berkembang. Ya, benar. Mereka akan menggunakan media sosial itu untuk belajar, untuk berkembang, atau untuk berbisnis, untuk berkomunikasi ya, untuk banyak hal. Tapi juga ada yang negatif gitu ya. 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 Merusak gitu ya. Ya kita ngomong aja langsungnya seperti nonton video porno gitu ya. Nah, iya, Kita mungkin ada yang julid gitu ya, di medsos julid gitu ya, ngomong yang enggak bully gitu ya, atau mungkin rasisme gitu ya, atau mungkin banyak hal gitu ya, atau mungkin bahkan pengaruh-pengaruh luar itu merusak kita seperti LGBT gitu ya, seperti banyak hal gitu ya kalau kita tahu, dan itu sangat berbahaya gitu ya. Dari situ pun kita bisa tahu ketika dampak negatif itu mempengaruhi anak-anak muda melalui media sosial, itu bisa terpengaruh juga dalam kehidupannya gitu ya. Mungkin ini
bisa juga anak-anak ini jatuh atau terjerumus dalam seks bebas. Gitu ya. Nah, itu kan berbahaya ya. Nah, mungkin karena mereka melihat pornografi, mereka ingin gitu ya, kepingin, akhirnya mereka mencoba gitu ya. Terus akhirnya melakukan seks bebas. Terus akhirnya setelah melakukan seks bebas sembarangan, mereka kena penyakit menular seksual gitu kan. Nah, ini kan kasihan juga dan bahaya gitu ya. Nah, itu pentingnya kita apa teman-teman? Pandai-pandai. Ya, pentingnya kita bijak dalam menggunakan media sosial gitu ya. Kalau nggak gitu, kita bisa terseret arus gitu ya. Kita bisa terseret dalam hal negatif, dalam hal yang nggak baik. Ya, saya pun, teman-teman juga, kita harus tahu bahwa media sosial itu sebenarnya netral. Bisa dibuat hal baik, bisa dibuat hal buruk. Ya. Tapi kita harus cenderung untuk berbuat baik, untuk menggunakan media sosial itu untuk hal yang baik, untuk mengembangkan diri kita sendiri. Gitu ya, mengembangkan diri kita sendiri atau mungkin juga menolong orang lain bisa. Itu sih kalau dari pandanganku ya. Berarti kembali ke diri masing-masing ya. Ya, teman-teman. betul harus itu. Pasti. Nah, kalau tadi kan dari sisi negatifnya udah beberapa disebutin ya. Mungkin kakaknya kalau kita colek-colek sedikit masa lalu gitu boleh lah ya. Oh, boleh. Nah, kakak ini kan pasti juga menggunakan media sosial. Oh, iya. Nah, kira-kira ada nggak sih tindakan yang nggak nyaman mungkin dari sisi negatif yang sudah disebutin tadi, pernah ngalamin? Pernah itu dulu pernah. Dulu Nah, tuh waktu ceritain tuh. boleh. Dulu itu pernah ketika aku juga ngonten kan, dia kan Yeah. sudah bilang kalau aku ngonten di Yeah. edukasi kekristenan. Ketika aku ngonten, ketika aku menyebarkan tentang agama gitu ya, itu bukan sesuatu yang buruk kan ya, agama ya kan. Yeah. Saya mengonten tentang agama ini, agama saya sendiri dan tidak menjelekkan agama orang. Nah, Tiba-tiba di Instagram waktu di direct message gitu ya, tiba-tiba dijelekkan gitu ya. Ini agama apa sih, agama nggak berguna dan lain sebagainya gitu ya. Intinya dijelek-jelekkan gitu ya. Yo saya shock ya, ini apa ini kok kayak gini gitu ya. Saya mau balas itu ya males, tapi satu sisi harus saya balas gitu ya. Saya bilang, oh iya terima kasih ya gitu. Tapi jujur ketika aku ngonten, ketika mendapat serangan seperti itu aku down gitu ya. pasti. Ya, pasti. dan pasti orang yang diserang itu pasti down. Gitu ya. Aduh, aku ini berbuat baik tapi diserang seperti ini. Pernah satu sisi aku nggak mau ngonten lagi Kenapa? gitu ya. Ya karena kayak takut kena serang gitu. Iya. Oh, iya. Tapi aku berpikir bahwa, loh kenapa sih aku takut serang? Memang aku menyebarkan sesuatu yang buruk kan enggak juga, Enggak, iya. gitu kan. Ini dari situ aku bangkit, aku berusaha untuk ngonten lagi gitu ya. Sekalipun ada orang yang tetap menghina pun ada, gitu ya. Jadi bukan cuma itu toh, ada yang menghina pun ada. Mereka nggak setuju pun ada, gitu ya. Nggak setuju, mereka nggak suka gitu, nggak merasa, kamu ini siapa sih gitu, kayak kok sok-sokan gitu ya. Tapi kalau aku sendiri, aku sih santai gitu ya, nggak perlu bingung sendiri akhirnya, karena aku sudah tahu memang media sosial itu isinya nggak cuma orang-orang baik, Nah, Ya. orang-orang yang usil pun ada gitu ya, orang-orang yang menggemaskan itu pun juga ada gitu ya, orang yang menjengkelkan itu pun juga ada gitu ya. Nah itu ada lagi kayak kemarin, baru 2 minggu yang lalu Pak, seminggu atau 2 minggu lupa aku. Ketika aku ngonten, tiba-tiba di pesannya tuh enggak, di pesan yang kalau tahu teman-teman Instagram itu kan ada komen gitu ya, komennya tuh ya, di komen kok cuma itu terus gitu loh. Memang kan aku fokusku ke situ, Iya. bukan ke hal lain gitu loh, Kritik ya. mengkritik, tapi kritiknya tuh kayak tidak kritik, apalagi dia itu pakai akun apa namanya, Fake. akun fake gitu. Fake account. Loh, ini siapa gitu, ini siapa gini ya. Tapi karena aku kan ya akhirnya kan, karena aku pernah dari pengalaman sebelumnya, aku jadi nggak seberapa peduli. Aku cuma like tok sih, ya thank you ya, aku bilang gitu toh. Ya gitu sih. Juga ada beberapa dulu waktu SMA itu juga pernah gitu ya, dibully juga karena terlalu kayak caper gitu ya, caper di medsos gitu ya, kayak merasa sok cool, sok keren gitu ya, kayak nggak bisa menempatkan diri gitu loh, tidak dewasa untuk menggunakan media sosial dulu waktu SMA. Dan tapi dari situ aku belajar gitu ya, belajar untuk menggunakan media sosial dengan bijak, bukan untuk kesombongan gitu ya, bukan untuk pamer, tapi untuk berbagi kebaikan gitu ya. Yaitu tadi konten edukasi, terus memberitahu hal yang baik, atau mungkin aku juga bisnis gitu ya, jadi nggak merugikan orang gitu loh. Ya itu sih kalau aku selama pengalamanku ketika nyaman dan nggak nyaman sih gitu.
bener banget sih. Kalau dari hal-hal buruk itu pasti kan, kalau ngarah ke kita kan pasti bisa muncul kayak keteramaan dalam kita. Cuma kan dari kayak kita sendiri kan tergantung kita menyikapinya hal-hal buruk itu yang kita kayak apa ya, kita ke bawa santai aja. Ya, betul. Jadi kalau sekalipun diserang gitu ya, kita memang diserang dulu tuh memang langsung down gitu ya, langsung kayak aduh kok gini ya, kok nggak enak gini ya. Tapi lama kelamaan kayak terlatih gitu ya, bukan terlatih patah hati bukan ya, tapi terlatih untuk oh iya memang dunia media sosial itu seperti ini gitu loh. Jadi nggak perlu risau, yang penting kita bijak, kita tidak merugikan orang, kita tidak berbuat hal yang jahat gitu ya, tidak membuat orang itu tersandung dalam kasus hukum begitu. Jadi kita perlu sangat bijak untuk menggunakan media sosial juga. Itu sih. Iya sih, nyambung sama judulnya juga. Ya. Medsos gue tanggung jawab. Betul. Nah, Kak, kalau saya ini penasaran, boleh. kan banyak sekarang kan kita hidup di era digital nih, banyak juga bocil-bocil, nah yang main. Nah kebanyakan mereka itu kalau contoh di e-sport aja lah, Ya. misalnya ada tim e-sport yang lagi main, kemudian tim itu kalah. Nah yang bocil ini sebagai pendukung tim yang menang itu kadang menghujat tim yang kalah. Nah betul, Ya, itu sering itu. Aku pun juga gitu. Gimana gitu itu? Nah itu memang agak sedih gitu ya. Itu pun juga ada hubungannya sama pendidikan dari orang tua gitu ya. Mungkin kita bisa lihat orang tuanya kurang mendidik dengan baik. Atau mungkin bisa juga karena terpengaruh teman-temannya gitu ya. Nah, mereka main gitu ya. Mereka main dimulai dari main atau mungkin mendukung timnya gitu ya di e-sport itu ya. Terus mereka ngomong yang kotor. Nah, itu gitu biasanya. Ya. Itu mengganggu gitu ya, nggak baik gitu ya. Nah, ya itu nggak bijak juga. Itu juga perlu diperhatikan sama kita-kita ini. Ya termasuk mungkin teman-teman yang dengerin hari ini gitu ya. Supaya untuk tidak melakukan hal itu gitu ya. Dan kita kan harus memberikan contoh yang baik. Kita memberikan teladan yang baik. Kita bermedia sosial. Supaya ketika orang melihat kita itu, oh orang ini bijak menggunakan media sosial, nggak sembarangan, bukan orang yang asal-asalan. Dan memang agak menggemaskan lihat anak-anak kecil yang ngomongnya kotor setelah mendukung ini biasanya kan gitu di telinga itu nggak enak gitu ya kadang gitu ya. Betul memang. Berarti kalau anak kecil itu pasti kan di ruang lingkup keluarga ya, pasti Iya. nggak usah jauh-jauh. Nah, berarti peran orang tua ini sangat penting. Kira-kira dalam peran orang tua ini harus gimana sih biar anaknya nggak terjerumus kayak hal-hal kayak gitu? Nah ini ngomongin tentang parenting ya, parenting dan juga hubungannya dengan media sosial gitu. Kita memang belum jadi papa mama ya, kita akan nanti jadi papa mama juga ya. Ini juga mungkin papa mama yang nanti akan melihat ini gitu ya. Ya aku cuma berpesan bahwa jadilah papa mama yang mengawasi anak-anaknya gitu ya, yang mengajari, yang mencontohi, yang meneladani anak-anaknya sejak dini gitu ya. Dan kalau memang ada sesuatu yang tidak baik yang dilakukan oleh anak gitu ya ketika bermain media sosial, harus ditegur gitu ya, harus ditegur, diberitahu, dinasihati dengan benar. Jangan langsung dihakimi gitu ya, dimarahi, atau mungkin dipukuli gitu ya. Ya itu kan enggak apa ya, kurang pas gitu ya. Kan anak-anak kan dalam fase belajar. Gitu. Jadi fase belajar, fase memperhatikan, fase melihat gitu ya. Jadi orang tua pun juga harus turut andil gitu ya, berperan dalam mengawasi anak-anaknya bermedia sosial. Bermain game pun sama, ketika mereka lihat Instagram pun sama, mungkin Facebook kan atau WA gitu ya. Apapun ketika berbicara tentang media sosial, orang tua harus mengawasi. Mengawasi ini bukan sampai terlalu ekstrim seperti apa, tapi sebagai pengawas, mengawasi, memberitahu anak-anaknya, nak harusnya bermedia sosial seperti ini. Jangan sampai melihat ini. Dan juga nggak cuma diatur, oh nggak boleh seperti ini, tapi harus dijelaskan kenapa kok nggak boleh. Contoh, ketika, nak jangan ini ya, lihat video yang nggak bener ya, yang video porno ya. Anak nggak tahu apa itu video porno, nggak tahu. Tapi dijelaskan, oh ini video yang dewasa, tidak boleh dilihat sama anak-anak. Jadi orang tua harus bisa menjelaskan ke anak-anak itu loh. Jadi nggak cuma bisa melarang ya, tapi juga harus bisa menjelaskan kenapa larangan itu ada. Gitu. Sehingga anak-anak itu tahu, oh iya, papa mamaku ketika melarang ini punya tujuan yang baik. Nah, jadi gitu. Ini pentingnya peran papa mama hari ini supaya anak-anak ini bisa bermedia sosial dengan baik, gitu teman-teman.
Kalau misalnya kan itu kan dari peran orang tua dalam mendidik anaknya yang khususnya kayak masih anak-anak kecil. Nah kalau misalnya dari kayak anak-anak yang udah dewasa nih, udah masa-masa remaja yang pasti kan pola pikir mereka udah bagus sama diri mereka sendiri. Nah kira-kira itu apa sih yang mereka lakukan dalam penggunaan media sosial tersebut? Nah, kembali lagi, setiap kita bermedia sosial ini pasti lama kelamaan akan mempengaruhi pola pikir kita. Nah, kita harus punya paham-paham yang benar dari keluarga, mungkin dari ajaran agama, atau mungkin dari pembacaan buku-buku atau literasi gitu ya. Jadi harus tahu juga gitu ya. Jadi setiap pengaruh yang terjadi melalui media sosial ini harus kita sadari, kita sengaja, kita batasi, kita tahu harus sampai di mana. Jadi kita nggak langsung terima semua, kita ambil semuanya, kita telan mentah-mentah, menganggap semua itu benar gitu ya. Apa yang tak lihat, oh ini pasti benar. Kita harus meneliti juga, harus objektif, harus lihat juga, oh ternyata ini nggak benar, ini hoax, gitu ya. Ini nggak baik, ini harus dibatasi, nggak boleh sering-sering ditonton. Kalau mungkin mengandung sesuatu yang nggak baik, ya jangan ditonton terus gitu ya. Harus ada pembatasan. Jangan sampai kita sengaja lihat, akhirnya kita terjerumus ke sana. Atau kita bahkan coba-coba. Atau mungkin kalau boleh aku ngomong, Mama, oh ngerokok itu keren, gitu bilang gitu. Nge-vape itu keren gitu ya. Bahkan mungkin ada video-video tertentu yang mereka nge-vape ngerokok, tapi kita tahu itu nggak baik buat kesehatan. Gitu ya, nggak baik buat kesehatan. Mereka menyontoh. Oh, nyoba sih keren nggak ya? Kelihatan keren, tapi sebenarnya nggak keren karena mereka merusak tubuh mereka sendiri, gitu kan. Jadi ya gitu, jadi harus ada batasan yang ditekankan sama diri sendiri sih, untuk itu supaya nggak terjerumus. Dan juga itu tadi punya pemahaman yang benar tentang agama gitu ya, punya pemahaman yang benar dari keluarga tentang apa yang sudah diajarin sama papa mama gitu ya, sama keluarga, tentang mungkin di tempat ibadah. Saya harus tahu sampai sana juga. Baik, supaya apa, ketika kita bermedia sosial itu benar-benar dengan baik, dengan bijak, dengan terarah gitu. Tadi kita bermedia sosial itu jadi berkualitas. Nah, jadi orang lihat orang ini berkualitas. Nah, kita pun juga punya kualitas itu dan kita bertumbuh di kualitas itu. Itu sih kalau aku ya. Nah itu kan pasti kan kalau kita sebagai anak pasti kan menyikapi hal-hal itu dengan baik. Nah terus kalau misalnya kita nih sebagai anak-anak generasi muda bangsa nih, kira-kira apa yang harus kita lakukan dalam kayak menghadapi disintegrasi yang mengancam negara ini? Kan kita tahu kan kalau Indonesia kan pasti dari berbagai macam kayak suku budaya. Nah pasti kan pasti banyak sekali permasalahan yang bisa memicu perpecahan tersebut. Nah kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam menghadapi itu, khususnya yang menyebar melalui media sosial? Nah kita tahu ya, kita langsung ambil contoh ya. Zaman sekarang banyak orang-orang yang lebih suka Korea gitu ya. Nah, suka Korea daripada budaya sendiri. Lebih suka budaya asing daripada budaya sendiri. Gitu ya. Ini juga harus jadi perhatian buat kita. Gitu ya, sebagai anak-anak bangsa gitu ya. Sebagai anak-anak bangsa Indonesia, kita boleh belajar sesuatu yang di luar. Sesuatu yang bangsa asing berikan boleh. Tapi kita nggak boleh sampai melupakan bangsa kita. Kita nggak boleh sampai melupakan budaya kita. Kita tinggal di Indonesia, kita besar di Indonesia, kita lahir di Indonesia. Kita juga harus cinta Indonesia. Di Indonesia dengan apa? Ya, dengan kita belajar budaya, gitu ya. Kita belajar hal-hal yang berbau Indonesia, gitu ya. Jadi kita nggak boleh melupakan itu. Kita boleh, ketika kita bermedia sosial, kita juga, kan aku tadi bilang kita akan mendapat informasi dan memberi informasi. Dan kita mendapat informasi, kita lihat, oh ya, nggak apa-apa, kita belajar. Tapi kita nggak boleh sampai melupakan budaya kita sendiri. Banyak sekali ya, kalau kita tinggal di Jawa ini ya, kita tinggal di Pulau Jawa, ya jangan sampai kita melupakan budaya Jawa kita gitu ya. Budaya kita tahu, setidaknya kita tuh tahu tentang budaya kita. Jangan sampai kita tinggal di Indonesia, tapi kita tidak tahu apa-apa tentang Indonesia. Apalagi gara-gara media sosial kita jadi buta gitu ya. Duh, aku nggak pernah tahu budaya ini gitu ya. Nggak tahu budaya mungkin budaya Jawa gitu ya. Mungkin teman-teman yang lagi sekolah ini kan nggak tahu aksara Jawa
atau apa gitu ya, mungkin sekolahnya nggak pernah mengajari gitu ya. Tapi sebagai orang Indonesia kita perlu juga belajar gitu ya, kita perlu juga tahu budaya Indonesia. Melalui media sosial pun juga kita bisa tahu. Jadi jangan bilang oh budaya kita nggak ada di media sosial, banyak, sangat banyak. Tapi apakah kita mau sengaja cari, kita mau sengaja lihat, kita mau sengaja tahu. Nah makanya itu nanti supaya nggak merusak bangsa kita juga sekali lagi punya batasan untuk media sosial itu seperti apa. Nah itu. Setuju. Nah Kembali lagi ya ke pergaulan bebas ya. Pas kalau misal nih ada kasus anak tuh punya orang tua yang tapi cuek. Nah, tapi dia di lingkungan sekolah mungkin pertemanannya itu kayak bebas banget gitu. Nah, kira-kira itu dari diri kita masing-masing tuh kalau misalnya di posisi anak tersebut kita harus ngapain? Kalau misalnya dia udah tahu, oh aku tuh udah terjerumus sampai segininya banget, sampai merugikan aku banget gitu. Nah, kita itu harus ngapain sih? Nah, oke, kita kan tahu ya. At least aku boleh bilang tidak ada orang tua yang sempurna. Iya. Ada orang tua yang sempurna. Tapi kita boleh bilang bahwa kita pun juga punya hikmat, kita pun juga punya pemikiran gitu ya. Sekalipun orang tua yang tadi disebutin Elias itu cuek gitu ya. Yeah. Tapi kan kita tahu gitu ya. Kita tuh harusnya punya radar. Oh ini nggak baik. Gitu ya. Kalau kita sudah terjerumus, kita tahu pasti ada di hati nurani kita tuh mengatakan itu nggak baik. Itu nggak pantas untuk dilihat. Gitu. Itu nggak pantas untuk dilakukan. Jadi kita perlu tahu. Sekalipun orang tua kita cuek, mungkin nggak seberapa perhatian sama kita gitu ya, sama tenang meter ya, sibuk kerja atau sibuk ngapain gitu, berbisnis atau kita nggak tahu ngapain gitu ya papa mama kita gitu ya. Tapi kita sekali lagi kita harus tahu kita juga sudah dewasa gitu ya, mungkin masih anak-anak harus dituntun. Kalau seumuran saya, seumuran kalian gitu ya, itu pasti akan namanya apa, punya aturan-aturannya. Tapi aturan itu sudah bagus, kalau memang itu tidak baik, sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang kotor, kenapa dilihat? Kenapa dilakukan? Kalau itu menyakiti dirimu, kenapa akhirnya kamu teruskan gitu? Karena itu tujuannya tadi. Sesuatu yang nggak baik melalui media sosial kita turuti terus, gitu ya. Ya kita terjerumus di situ, gitu ya. Nah kita kan, ya sorry itu sih aku boleh bilang ya itu bodoh gitu ya. Sudah tahu salah tapi diteruskan. Padahal sudah tahu salah itu kan berhenti, ya, bukan diteruskan gitu kan. Juga sudah tahu salah malah diteruskan itu bodoh. Aku sorry aku harus bilang ini gitu ya. Memang gitu. Jadi sekali lagi kita pun juga harus tahu sesuatu yang baik dan buruk dari media sosial itu sendiri. Gitu ya. Pastilah. Pasti kita melihat sesuatu. Mungkin kamu melihat sorry ya orang telanjang di media sosial gitu ya. Loh, itu kan sesuatu yang tidak layak dilihat. Tapi kamu sengaja melihat, nih contoh ya, sengaja melihat, loh ini bilang, oh ini baik kok, bagimu baik, tapi kan tidak begitu aturannya. Kan itu tidak baik, ya jangan diteruskan. Kita juga harus punya kesadaran sesuatu hal yang nggak baik. Itu sih aku kalau gitu. Jadi memang tetap kembali lagi ya, peran papa mama memang penting, sangat penting. Kalau apalagi anak-anak itu masih dalam tahap belajar, anak-anak kecil mungkin balita, mungkin masih SD gitu ya, SMP pun juga siap, SMA pun ya sebenarnya masih perlu peran orang tua gitu ya. Jadi kalau orang tuanya mungkin meninggal itu beda cerita. Tapi kan ketika papa mama masih ada, pasti papa mama harusnya juga turut peran. Saya sih begitu. Nah, aku ini penasaran kan, dari tadi kan kita bahas banyak sisi negatif ini ya. Nah, sedikit flashback di sisi positif, media sosial kan bisa digunakan untuk media berbisnis. Nah, mungkin kakaknya punya pengalaman di media untuk berbisnis ini apa? Soalnya saya juga kepengen gitu punya bisnis. Bagus ini pertanyaan bagus suka. Ketika COVID ini ya. Ketika COVID banyak lapangan pekerjaan itu tutup. Betul. Gitu ya. Banyak orang nggak bisa keluar rumah. Banyak orang itu sudah kayak terkurung gitu di rumah ya. Tapi dari situ muncullah orang-orang yang jual hand sanitizer online gitu ya. Jual kayak apa nih? Apa sininya itulah jualan-jualan alat kesehatan online gitu ya. Kita nggak ngomongin jualannya itu ya. Tapi aku ngomongin tentang bisnisnya. Memang setiap
media sosial bisa dibuat berbisnis gitu ya. Tapi kita harus tahu market pasarnya seperti apa, terus tujuan kita berjualan itu untuk apa gitu ya. Dari pengalamanku sendiri ketika waktu Covid itu, ketika aku nggak punya penghasilan, mau nggak mau ya aku harus jualan, harus berbisnis gitu ya, untuk mendapatkan penghasilan. Kalau nggak gitu nggak makan, gitu kan? Nah, mau makan apa kan gitu kan? Posisi orang-orang sudah banyak yang PHK, work from home gitu ya, sudah intinya sudah kacau gitu waktu kita Covid gitu ya. Tapi memang ide-ide kreatif itu bisa muncul dari media sosial, yang kita bisa jasa apa ini namanya share gitu ya, share kayak endorse gitu ya, endorse juga bisa menolong teman-teman yang mungkin atau open BO makanan bisa juga. Kalau aku sendiri sih waktu jualan alat-alat kesehatan ya, karena memang aku punya saudara punya apoteker gitu ya, punya saudara punya apotek, jadi aku punya akses ke sana. Tapi aku juga punya akses untuk makanan karena mamaku juga bisa masak gitu ya, di PO makanan gitu ya, PO minuman gitu ya. Ya itu sih waktu itu berbisnisnya di sana. Tapi kalau sekarang kalau sesuai dengan profesiku ya, tentang ikut affiliate, kan kita sekarang sudah nggak Covid gitu ya, sudah berkembang maju. Kita bisa menggunakan semua media sosial itu untuk berbisnis. Intinya kita berbisnis yang benar, yang baik gitu ya, yang menghasilkan dan nggak merugikan orang gitu ya. Memang kan media sosial kan menolong untuk mempromosikan juga gitu ya. Kita bisa mempromosikan apa yang kita jual, bisnis kita itu dari media sosial itu sangat bisa. Itu dampak negatif, dampak positif. Ya, dampak positif. Itu aku senangnya di situ sih. Ketika aku bisa, waktu itu aku nggak pernah sama sekali jualan gitu ya, nggak pernah sama sekali berbisnis di media sosial gitu ya, kayak merasa kok aneh gitu ya. Tapi mau nggak mau ketika itu memang posisinya kepepet gitu ya, kepepet dan harus mau nggak mau harus terjun. Akhirnya ya untunglah puji Tuhan sedikit gitu ya, bisa buat hidup, bisa dibuat makan, bisa dibuat ya beli ini beli itu gitu ya. Itu sih kalau dampak positifnya. Tapi juga ya aku ingat satu juga dampak positif ketika aku konten karena aku juga konten edukasi kekristenan gitu ya. Jika ada orang-orang yang senang dengan konten itu dan mereka senang lihatnya, mereka merasa diberkati gitu ya, diberkati dalam arti mereka belajar gitu ya, mereka belajar sesuatu yang baru gitu ya, mereka belajar, oh ini bagus, kembangkan lagi, ada orang-orang yang mensupport. Nah itu indahnya juga di sana, walaupun juga ada yang membuli gitu ya, tapi juga ada yang mensupport gitu ya, mereka bilang nggak apa-apa, ayo semangat terus, buat yang benar, buat yang baik, semakin kesini semakin baik, nggak apa-apa, pelan-pelan, yang penting mau belajar terus. Jadi ada orang-orang yang mensupport, itu dampak positifnya. Dan juga orang-orang yang bilang, iya nggak apa-apa, terima kasih, gara-gara konten ini saya diberkati, saya dapat kekuatan gitu. Saya dapat pemahaman baru. Nah, itu yang juga membuat aku tuh semangat untuk konten. Ya, juga teman-teman bilang, wah mantap gitu ya. Nah, itu juga sebuah apresiasi gitu ya. Sekalipun yang tulisan mantap itu tapi sebuah kesenangan sendiri. Nah, itu sih kalau. Ya, setelah mendengar dari Kak Yuda ini dapat disimpulkan ya teman-teman, kalau dalam bermain media sosial itu kembali lagi ke diri kita masing-masing dalam menggunakannya. Nah, kira-kira etika seperti apa yang harus dimiliki generasi Z dalam menggunakan media sosial? Nah, etika ya, bicara tentang etika yang harus dipunyai gitu ya. Kan bicara tentang etika itu kan sesuatu yang baik. Nah, mungkin etikanya etika buruk gitu ya. Etika kan akan berhubungan dengan sesuatu yang baik ya. Etikanya adalah ini sederhana. Seperti yang tadi aku omongkan bahwa ketika kita bermedia sosial, tujuan kita bermedia sosial itu harus jelas. Untuk apa dan harus baik gitu ya. Untuk apa kita bermedia sosial? Apakah hanya sudah sekedar scrolling aja, atau sekedar main-main aja, atau mungkin hanya main game gitu ya, atau mungkin hanya menyenangkan diri sendiri, boleh. Tapi asalkan sekali lagi punya batasan, gitu ya. Batasan aturan yang sudah ditetapkan sama diri sendiri. Tapi itu pun juga harus sesuai dengan norma-norma yang ada, gitu ya. Memang itu tidak baik, tidak benar ya, jangan diterusin, gitu ya. Sekali lagi, etikanya kembali lagi bahwa
harus berbuat baik, harus bijak dalam bermedia sosial, harus akhirnya ketika kita bermedia sosial kita mendapatkan sesuatu yang baik, kita berkembang, kita jadi lebih baik. Jangan sampai kita merosot ke belakang, jangan sampai kita merosot dan kita jadi orang yang bodoh, jangan sampai kita jadi orang yang malah merugikan orang lain atau bahkan merugikan diri kita sendiri, gitu ya. Nah, orang-orang yang bermedia sosial sampai tengah malam gitu ya, sampai pagi akhirnya sakit ya, nggak tidur terus sakit. Nah itu kan sayang gitu ya. Mungkin tadi seperti tadi kasusnya tadi kan, negatifnya mereka lihat video porno akhirnya mereka melakukan itu juga, hal yang seks bebas itu dan akhirnya mereka sakit, itu juga kan sangat disayangkan. Nah, tapi etika baiknya apa? Kita lihat loh, ketika ada orang media sosial gitu ya, mereka mungkin berbisnis dari situ, mereka mungkin konten. Nah, mereka memberikan informasi gitu ya, mereka menolong orang. Nah, atau mungkin juga mereka menolong orang, mereka juga membantu orang untuk berkembang gitu ya. Dan kita punya tujuan yang baik akhirnya. Jadi sekali lagi bahwa media sosial itu harus digunakan dengan bijak, sesuai dengan judulnya kita tadi ya, judulnya kalian ya. Tanggung jawab media sosialku, tanggung jawabku gitu ya. Betul. Jadi media sosial setiap kita hari ini, aku, Elios, Kevin, Steven itu juga tanggung jawabnya kita sendiri-sendiri gitu ya. Tapi kita juga harus punya batasan. Etikanya kita harus punya batasan. Harus kemana? Nggak boleh sebebas-bebasnya, nggak boleh terserah aku gitu, nggak boleh. Tapi benar-benar harus sesuai aturan yang ada. Itu sih etikanya. Ini harus jadi baik lah. Ini kita membuat diri kita berkembang dan jadi baik. Itu sih kalau dari aku. Oke, jadi begitu ya teman-teman semuanya. Semoga dengan kalian menonton video kita ini, kalian bisa tahu akan pentingnya etika dalam bermedia sosial. Nah, juga terima kasih buat Kak Yehuda yang sudah datang, udah sharing ke kita. Sama-sama. Terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Terakhir, bentar. Mungkin Kak Yehuda punya pesan-pesan yang ingin disampaikan ke penonton. Mungkin boleh disampaikan? Oke. Untuk teman-teman ya, jangan lupa nonton video ini supaya kita sama-sama belajar gitu ya. Like and subscribe juga mungkin di mana channelnya? Stelma Learning. Oke, bisa di like, di komen, di subscribe ya, di support gitu ya. Kita hari ini sama-sama belajar gitu ya. Yuk, pesan untuk teman-teman hari ini, bermedia sosial dengan bijak gitu ya. Gunakan media sosialmu untuk kebaikan ya. Gunakan media sosialmu untuk mengembangkan diri, untuk mengembangkan diri sendiri, menolong orang lain, gitu ya, juga untuk membantu orang lain, gitu ya. Jadi jangan sampai media sosial kita itu dibuat sembarangan, gitu ya, atau bukan merugikan orang. Jangan sampai seperti itu teman-teman ya. Karena apa? Karena tujuan hidup kita hari dilahirkan untuk tujuan yang baik, bukan tujuan yang buruk. Jadi sama ketika bermedia sosial pun bermedia sosial dengan baik. Sehingga apa? Ketika orang melihat kita bermedia sosial, kita tahu kita punya kualitas di media sosial. Ya, itu aja sih kalau dari aku. Nah, jadi itu dia pesan yang sudah disampaikan sama Kak Yehuda mengenai media sosial tersebut. Nah, sebelum kami menutup podcast ini, kami sebelumnya mengucapkan terima kasih lagi kepada Yehuda karena udah nyempat waktunya untuk bisa ngobrol-ngobrol santai sama kita, dan juga sudah berbagi ilmu pada kita sama penonton tentang dampak negatif media sosial, positifnya, dan juga etika yang harus kita terapkan dalam penggunaan media sosial tersebut. Dan kami juga mengucapkan kalau minta maaf kalau misalnya ada kesalahan kata dari kami. Apa-apa. Kita masih belajar. Ya, dosa pun juga masih belajar. Tapi juga minta maaf kalau mama ada salah kata gitu ya. Jadi sampai segini dulu ya teman-teman. Kalau kalian tertarik boleh komen di bawah kira-kira topik apa aja yang kita bahas di next video. Yoi. See you next video guys. Bye. Bye bye.